Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi channel. Jangan lupa like, subscribe, and share materi-materi terbaru dari saya. Dan jangan lupa selalu hidupkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Yudi channel. Baik, hari ini anak-anak kita akan mempelajari tentang sudut antara dua vektor. Ya, ini misalkan vektor A, ini adalah vektor B, ini kita mencari sudutnya. Ya, pertemuan antara vektor A sama vektor B ini menghasilkan sebuah sudut. Ya, ini yang kita cari. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang perkalian skalar dua vektor. Ya, nah kita lihat di sini dengan rumus hasil kali skalar dua vektor. Jadi kita bisa menentukan besar sudut antara dua vektor. Nah, minggu kemarin kita bahas tentang vektor A kali vektor B kan sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B kosinus sudut theta. Nah, jadi kalau mencari kosinusnya, kosinus sudut tetanya, tinggal kita balik. Dia jadi vektor A kali vektor B, kosinus sudut theta sama dengan vektor A kali vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Ya, kemudian kita lihat di sini ada contoh nomor 1. Ya, tentukan besaran sudut antara, ya, ini kita lihat vektor A sama dengan 2i, kemudian ditambah J dikurangi 2K, dan vektor B-nya adalah negatif J, ya, ditambah K. Nah, bagaimana kita mencari besar sudutnya, Pak? Ya, kosinus sudut theta berarti vektor A, kalian vektor A kali vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Sehingga kosinus sudut tetanya anak-anak. Nah, kita lihat di sini. Ya, kita ambil elemen-elemen yang seletak. Ambil koefisiennya ini. Ini kan 2 dari vektor A dikali ini. Vektor B-nya kan I-nya kan tidak ada. Berarti 2 kali 0 ditambah ini 1 ya dikali negatif 1 dari ini koefisien J-nya ditambah negatif 2 dikali 1. 1 ini dari koefisien K-nya. Ya. Dibagi, karena ini mencari panjang vektor A, berarti ini 2 kuadrat, ini dari sini koefisiennya, ditambah 1, ini 1 ya, 1 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat. Dikalikan panjang vektor B-nya, vektor B-nya ini kan I-nya tidak ada, berarti 0, tidak usah. Ya, kemudian langsung ini negatif 1 kuadrat dari C ini ya, koefisien J-nya, ditambah 1. Ya, berarti 1 kuadrat. Jadi hasilnya adalah, kita lihat di sini anak-anak, kosinus sudut tetanya adalah 2 kali 0 ditambah 1 dalam kurung negatif 1 ditambah negatif 2 kali 1 dibagi 2 akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat dikalikan akar negatif 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Hingga anak-anak disederhanakan, ini hasilnya 2 kali 0, 0, negatif 1. Ya, kali 1 adalah negatif 1, kemudian negatif 2 kali 1 kan negatif 2. Ya, utang 2, utang lagi 1, berarti utangnya adalah 3 ya. Ya, kemudian ini akar 2 kuadrat 4 tambah 1 kuadrat 1. 1 tambah 4 adalah 5. Ditambah negatif 2 kuadrat berarti 4. 4 tambah 5 hasilnya akar 9. Kali akar negatif 1 kuadrat adalah 1 ditambah 1 kuadrat adalah 1. 1 tambah 1 hasilnya akar 2. Sehingga anak-anak bisa kita sederhanakan cos theta sama dengan negatif 3 dibagi 3. 3 ini dari mana, Pak? Ini akar 9 ya. Ya, hasilnya 3 akar 2. Kemudian ini bisa kita hilangkan atau kita coret. Kenapa bisa kita coret ini? Untuk ini pembagian, tidak ada penjumlahan pengurangan, langsung bentuk perkalian, tinggal kita coret sehingga hasilnya negatif 1 per akar 2. Nah, karena penyebutnya ini berbentuk akar, bisa kita rasionalkan anak-anak. Kita kalikan akar 2 atas bawah. Ya, hasilnya ini negatif 1 kali akar 2 dibagi akar 2 kali akar 2 kan 2 ya. Berarti ini kan hasilnya adalah
Kosinus sudut theta adalah negatif 1/2 akar 2. Ya. Nah, sekarang bagaimana Pak? Tujuannya kita kan mencari sudutnya. Nah, ini kita bisa menggunakan kalkulator atau tabel sudut-sudut istimewa. Kosinus sudut berapakah yang hasilnya negatif 1/2 akar 2? Berarti kalau kosinus yang bernilai negatif berarti terletak di kuadran kedua ya. Kuadran kedua yang bernilai negatif kosinusnya adalah berarti sudutnya berapa anak? 135 derajat. Itulah pembahasan soal nomor 1 ya. Kita lihat sekarang contoh nomor 2. Ya, kita baca bersama-sama anak-anak. Diketahui titik-titik A ya 324, B-nya 5,1,5 dan C-nya adalah 4,3,6. AB mewakili wakil dari vektor U dan AC wakil dari vektor V. Yang ditanyakan kosinus sudut, sama pertanyaannya dengan tadi yang dibentuk antara vektor A dan vektor V. Ya. Ya. Tadi sudah dimisalkan ya. AB sama dengan vektor U, AC sama dengan vektor V. Sehingga ya, kita lihat di sini vektor U kan sama dengan AB, berarti B kurangi A. Ya, vektor A kurangi vektor B kurangi vektor A. Kita lihat di sini 5 1 5 dikurangi 3 2 4. Ya, kita kurangi dengan elemen yang seletak. 5 kurangi 3 adalah 2. 1 kurangi 2 adalah negatif 1. 5 kurangi 4 adalah 1. Ini adalah vektor U-nya. Kemudian kita cari vektor V-nya, Nana. Karena vektor V-nya sama dengan AC, berarti C kurangi A. Ya, kita lihat di sini 4. Ya, 4, 3, 6 dikurangi 3, 2, 4. Ya, kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini, anak-anak. 4 kurangi 3. Hasilnya berapa? 1 ya. Kemudian 3 dikurangi 2 adalah 1, 6 kurangi 4 adalah 2. Ya. Kemudian hasilnya adalah kosinus sudut antara vektor U dan V adalah, ya, kita lihat di sini kosinus theta sama dengan vektor U kali vektor V dibagi panjang vektor U dikali panjang vektor V. Sudah, tinggal kita substitusikan ke rumus ini. Hingga hasilnya ini. Tadi vektor U-nya kan 2, negatif 1, dan 1. Kemudian V-nya adalah, vektor V-nya adalah 1, 2, 1, 1, 2. Tinggal kita kalikan dengan elemen seletak. Karena ini berkalian, berarti 2 kali 1. Kalikan ini ya, anak-anak. Ditambah negatif 1 kali 1. Ya, ditambah 1 kali 2. Ya, dibagi, anak-anak, panjang vektor U-nya 2 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Kemudian kalikan panjang vektor V-nya 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Sehingga cos theta sama dengan, nah ini 3 hasilnya anak-anak. Dari ini dibagi akar 6 kali akar 6. Ya, sama dengan 3 dibagi akar 6 kali akar 6 kan 6. Sehingga ini disederhanakan, ini bagi 3, ini bagi 3. Hasilnya 1/2. Nah, sekarang kita tujuannya mencari kosinus sudut theta. Kosinus sudut theta-nya bisa menggunakan kalkulator ini. Ya, bisa pakai inverse atau arkes ya. Berarti berapa kosinus yang menghasilkan setengah? Bisa di kosinus ya sudut yang menghasilkan setengah berarti terletak di kuadran 1. Kemudian kuadran 4 ya. Sehingga kosinus sudut yang menghasilkan setengah berarti 60 derajat bisa kalian cari di tabel sudut-sudut istimewa boleh. Kemudian kuadran keempatnya adalah 300 derajat. Itu saja dari saya anak-anak. Semoga video ini bermanfaat dan jangan bosan-bosan like, subscribe, and share dan selalu hidupkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.